Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari katakan bersama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari angkat suara dan menyembah Dia, katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari jemaat sendiri katakan, memandang wajahmu, katakan, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti Tuhanku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. We worship you. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi puji-pujian bagi hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan-Mu. Sebab kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Bahkan segala yang tidak mungkin menjadikan mungkin Tuhan. Bagi kami yang percaya dan berserah penuh di dalam Engkau. Mari Bapa, Kau yang terus menjamah hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Ketika kami mau bangkit dengan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat angkat suaramu. Aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat suara, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
untuk bangkit berdiri, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat imanmu, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Yes Lord, kami percaya Tuhan, kami terima dengan iman dan kami percaya akan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu yang Kau kasih, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa mau diberkati luar biasa pada malam hari ini? Amin. Mari kita memuji Tuhan. Lebih lagi kita mau puji Dia. Amin. Mari katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, juru bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, juru bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, juru bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, katakan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, juru bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, katakan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, juru bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Kita punya Allah yang terus membuat keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Amin. Katakan. Meskipun musuh di dekatku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Mari sebatangkan suaramu. Katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah kuatku. Katakan. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku.
Siapa percaya Tuhan sumber kemenangan kita? Amin. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Haleluya. Kita mau menari dan menyanyi untuk Tuhan. Amin. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari semangat katakan, dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Dalam buku temukan, amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Say, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selama, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Yang mau bersukacita, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kita mau tenang di dalam pengharapannya daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Bawa kami ke dalam ketenangan yang daripada Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan,
hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan sebagai ucapan syukur kita, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat sendiri katakan. Kau hiasi dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Yes Lord. Aku ada saat semuanya. Aku hidup hari ini semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat teramat baik. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau katakan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
ini sekarang ini karena kemurahan-Mu Tuhan yang lebih dari hidup. Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini kami semuanya dari tempat ini, Kau urapi kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan benar. Karena ketika kami bisa mengerti firman-Mu, kami memahaminya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Itulah sebabnya Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Sehingga kami menjadi pelaku firman. Ketika kami melakukan firman-Mu, maka kuasa setan tidak bisa menyentuh kami. Karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat. Firman-Mu itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan firman-Mu lah yang membungkus kami Tuhan. Menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan salam dari jemaat yang ada di Karangasri Ngawi. Saya tidak tahu berapa puluh tahun saya baru ketemu lagi ini sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perjalanan hidup manusia, kita orang percaya kepada Yesus. Banyak orang Kristen tuh kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kadang-kadang ngeklaim firman Tuhan tuh cuma separuh-separuh. Nah ketika kita merasa Tuhan tidak menolong kita itu akhirnya kecewa. Kita mutung. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Padahal itu belum episode akhir. Ya itu baru episode kalau sebuah cerita atau kisah itu mungkin kalau episodenya 200 ya itu masih episode 140. Masih ada 60 episode lagi. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama mencoba mengekspos Yohanes pasal 6. Dan juga dengan Markus pasal 6. Ini sama-sama pasal 6-nya. Kita membaca Markus lebih dulu saja. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan ini, saudara, apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi ke depannya, saudara dan saya tidak pernah takut. Karena Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Markus 6 ayat yang ke-45 sampai yang ke-52. Kita bergantian ya membacanya supaya kita mengerti alur ini. Terus nanti kita langsung ke Yohanes pasal 6. Saya membaca ayat ganjil dulu. Yesus berjalan di atas air, saya membaca dalam TB2 ya. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang. Saudara perhatikan baik-baik di dalam Matius dan kitab Markus. Peristiwa Yesus berjalan di atas air diceritakan dengan jelas bahwa angin itu reda. Dan mereka akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes ke-6 ayat 16 sampai 21. Ketemu Yohanes 6 ayat 15 ayat 16 sampai 21. Saya membaca ayat 16. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu.
Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Namun ia berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar. Dari kitab Markus dan Yohanes ini ada perbedaan. Apakah ini berlawanan? Tidak. Kalau sesuatu dituliskan dalam Alkitab pasti Tuhan punya mau. Kenapa di kitab Yohanes kalau saudara membacanya, di kitab Yohanes ini tidak diceritakan atau dituliskan bahwa angin atau badai itu reda. Tetapi yang dikatakan yang jelas bahwa mereka itu semuanya berada di tengah danau dan ada angin keras yang meniup. Dan membuat perahu mereka itu tergoncangkan. Cuman di dalam kitab Yohanes tidak dituliskan, tidak diceritakan bahwa badai itu berhenti. Nah ini sebenarnya apa? Kenapa kok begitu? Saudara, sebenarnya ketika saya merenungkan ini, Roh Kudus itu memberi pencerahan kepada saya. Dia berkata begini, El, apakah setiap masalah yang kamu hadapi, setiap persoalan yang kamu hadapi pasti reda? Saya mikir, oh iya Tuhan, enggak. Nah ini aku berdoa sudah berapa tahun ini, kok juga belum reda? Saya berpikir begitu. Saya bertanya-tanya, kenapa di kitab Yohanes tidak diungkapkan bahwa angin itu reda? Padahal di kitab Markus dan kitab Matius dituliskan angin itu reda. Dan Roh Kudus menerjemahkan kepada saya, karena aku punya mau untuk kamu ngerti firmanku. Bahwa, saudaraku, oke, berikutnya, next. Yang pertama, ketahuilah ini yang jelas, yang pasti sama adalah ini. PowerPoint, next. Bahwa penyertaan Tuhan itu kadang tidak kita sadari. Nah ini kita ngerti, dalam hidup sehari-hari ini banyak sekali orang Kristen tidak menyadari penyertaan Tuhan. Nah pada waktu di gereja yang ngomong, ya amin, puji Tuhan, haleluya. Ketika ngadepi masalah, lupa bahwa Tuhan beserta. Terbukti, ngambil jalan sendiri, jalan pintas, saudaraku. Nabrak A, nabrak B, keluar dari rancangan Tuhan, itu membuktikan bahwa hidup kita tidak sadar akan penyertaan Tuhan. Dikatakan sekalipun jauh ya, sekalipun perahu murid-murid ini, kan murid-murid ini disuruh oleh Tuhan di kitab Markus. Jadi bukan jalan sendiri loh ya. Mereka itu disuruh oleh Tuhan untuk bertolak duluan. Jadi mereka lagi dalam posisi mentaati perintah Tuhan. Nah dalam posisi mentaati perintah Tuhan, di tengah jalan ada angin badai. Di kitab Yohanes tidak dituliskan tentang itu perintah Tuhan. Yang jelas mereka lagi menyeberang. Dan ketika menyeberang ada angin tofan yang melanda mereka. Saudaraku, waktu itu malam, tengah malam, situasi kondisinya, saudara, gak memungkinkan bagi mereka untuk terus mendayung. Saudaraku, keadaan yang begitu itu membuat murid-muridnya itu juga takut. Takut kalau tenggelam, takut dan kelelahan itu melumpuhkan hidup orang Kristen. Sehingga ketika kita ketakutan, kita kelelahan, kita ini mulai menafsirkan sendiri. Apa-apa yang sedang terjadi itu kita mereka-reka sendiri. Wah nanti lek ngene piye, kok kayak ngene. Iya Pak ya, coba tanya kanan kirimu. Ketika saudara takut, saudara kelelahan, ini di pikiran ini muncul semuanya. Bener apa bener? Hah? Iya kan? Nah ini loh yang terjadi ketika murid-murid sedang ada di perahu. Ketika angin itu mengombang-ambingkan mereka. Karena orang kalau sudah takut, orang kalau sudah kelelahan, itu sangat mempengaruhi orang mengambil keputusan. Kenapa kita dengar ada orang Kristen yang katanya anak Tuhan, tetapi dia mati bunuh diri. Ujung-ujungnya setelah ditelusuri, dia merasa ketakutan. Dia merasa sendiri. Nah kalau ketakutan ini tidak segera diatasi dengan kebenaran firman, ini akan mengakibatkan kelelahan. Nah kalau orang sudah capek, itu pengennya apa? Menyerah. Nah kalau murid-murid menyerah di tengah-tengah danau itu tadi, tenggelam mereka.
Makanya kita lihat, kita harus melihat firman Tuhan ini. Sekalipun itu gelap, sekalipun murid-murid itu kelelahan menghadapi angin badai. Di kitab Markus dituliskan Tuhan Yesus itu tahu loh. Mereka itu menghadapi badai. Jadi malam kegelapan pun tidak bisa menghalangi mata Tuhan Yesus untuk melihat murid-murid yang lagi diutusnya, yang lagi berjalan dalam kehendaknya. Selama saudara dan saya hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, Dia tahu dan Dia melihat hidup kita. Tapi aja karepe dhewe lho ya. Jangan kayak Yunus disuruh ke Niniwe, dia pergi lari, cemplungnya segoro. Di Tuban kan dekat ini, laut. Sudah bisa bayangkan kalau dicemplungnya di segoro, kayak apa itu? Sak kuat-kuatnya orang berenang, tenggelam saudara. Gak ada yang kuat dengan laut itu. Tetapi kita tahu, Yesus itu matanya tidak bisa pernah terhalangi oleh kegelapan, oleh situasi kondisi yang sedang mengelilingi kita orang yang takut akan Tuhan. Jadi gak pernah bisa. Kalau saudara merasa, waduh saya sendirian ini, gak ada yang tahu. Salah saudara, salah. Mungkin pasanganmu gak ngerti, mungkin orang terdekat denganmu gak ngerti. Tapi ada sepasang sorot mata yang tajam yang sangat mengerti keadaan saudara dan saya. Dan Yesus tahu, bayangkan saja malam gelap dulu kan belum ada penerangan. Kalau di tengah laut pun sekarang ini juga nggak ada ya listrik di tengah laut. Cuman kapal-kapal itu pakai lampu. Tetapi untuk perairannya nggak ada penerangan. Tetapi kegelapan itu tidak bisa menghalangi Yesus melihat mereka. Yesus bahkan dikatakan kitab Markus, Yesus tahu murid-muridnya itu capek. Ngomong kanan kiri, Tuhan tuh tahu kalau kamu capek sama aku. Demi masalah. Dia sangat tahu. Pasanganmu belum tentu tahu loh. Bahkan kadang apalagi orang lain. Kadang-kadang lihat kita rasanya kok berat sekali gitu. Kurang iman. Ya enggak? Kurang iman. Tidak percaya. Padahal ini lagi menghadapi pergumulan yang berat. Pernah enggak dengar teman-teman seiman ngomong gitu? Di gereja itu orang enggak usah sekolah hukum jadi hakim loh. Gak perlu sekolah hukum loh, tapi jadi hakim. Saudara, mungkin ketimpa masalah ekonominya lagi pas-pasan kok tokonya jadi sepi atau dagangannya. Kamu gak ada iman, kurang doa. Nanti kalau badannya kurus bilang kurang doa, kalau kegemukan gak bisa sangkal diri, gak bisa menguasaan diri. Loh repot ini saudaraku, bingung jadinya. Tetapi kita akan melihat bagaimana kita harus menyadari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena kalau tidak akhirnya sama dengan 10 pengintai itu. Next berikutnya. Saudaraku, orang Israel 10 pengintai itu ya begitu. Karena mereka tidak menyadari penyertaan Tuhan. 12 pengintai yang 2 ngomong seperti yang janji Tuhan. Yang 10 ya ngomong kebenaran tapi ditumpangi dengan ketakutan. Ditumpangi dengan kekhawatiran. Tidak salah 100%. Tetapi kekhawatiran, ketakutan mendominasi mereka. Sehingga yang diberitakan kepada Musa hanya ketakutan dan persoalan yang ada. Mereka ngomong, iya sih di tanah Kanaan itu berlimpah susu, madu. Semuanya ini loh hasil anggurnya harus dipikul. 1 tandan aja dipikul orang 2. Memang, tetapi Musa di sana itu ada orang raksasa, orang-orang enak, orangnya tinggi besar dan mereka bisa makan kita. Loh, iya dah. Mereka ngomong kebenaran di Kanaan itu gemah, ripah, loh jinawi. Tetapi di sana itu bangsa-bangsa besar yang bisa menerkam dan berkata bahwa kita ini seperti belalang di hadapannya. Sudah toh? Orang kalau khawatir, orang kalau takut itu membuat persepsi sendiri. Persepsinya, pikirannya tidak lagi sama dengan firman. Bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus ngomong. Yesus tuh tahu kok. Ketika kita mengalami masalah. Yesus tuh hadir kok. Dan Yesus tuh peduli. Terbukti. Yesus tidak membiarkan mereka sendirian di tengah badai. Tuhan Yesus berjalan kok di atas air.
Dia datang kepada murid-muridnya karena dia tahu murid-muridnya lelah. Bayangkan saudara, ketika angin itu dulu kan kapalnya gak seperti sekarang. Kalau air itu masuk, mungkin 3 orang yang mendayung dari 12 itu, yang lainnya buangi air. Saudaraku, yang masuk buang lagi, masuk lah. Tapi cepat masuknya daripada buangnya. Orang itu angin badai. Pernahkah kita mengalami masalah-masalah seperti ini? Kita pengennya itu segera beres, tapi tambah nemen. Kok tambah akeh? Ini belum selesai, ganti satunya. Belum selesai, ganti satunya. Pernah enggak? Jemaat Betani Tuban tuh enggak pernah punya masalah tuh. Wah ya enak no Pak. Enggak perlu didoakan, enggak perlu konseling, enggak perlu doa puasa. Aman ini. Saya ngomong saya sering loh. Belum satu belum selesai. Loh kok ditambahin nih? Nambahin bukan 1, 2. Terus kayak beranak pinak gitu loh. Saudaraku, kayak kanker aja beranak pinak. Masalah itu kayak kanker itu. Beranak pinak itu cepat sekali merambatnya. Tapi dengar baik-baik. Penyertaan Tuhan itu tetap ada pada kita. Selama kita berjalan dalam firman Tuhan. Dia ada beserta dengan kita. Dia tahu, dia hadir. Dan Yesus itu peduli. Ya. Ngomong kanan kiri, Yesus tahu, Yesus hadir, dan Yesus peduli pada dirimu. Nah, hal yang kedua yang harus kita sadari saudaraku, bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada badai yang besar. Makanya ini sebenarnya di kitab Yohanes itu ini yang saya dapatkan, bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada badai yang besar. Saudara, memang di sini tidak dikatakan badai itu reda. Tetapi yang pasti ayat 21, mereka itu sampai tujuan. Loh lucu dah. Badainya besar, sama seperti yang diceritakan di kitab Markus dan kitab Matius. Tetapi kitab Yohanes tidak menuliskan bahwa badai itu berhenti. Ini apa maksudnya? Supaya saudara dan saya tahu bahwa badai yang besar itu kalah lebih besar daripada penyertaan Tuhan. Yang penting bukan badai itu reda atau tidak, tetapi yang penting saudara dan saya sampai tujuan. Lah mau badai itu enggak reda, mau apa ya suka-sukanya Tuhan. Kita sering nyanyi enggak? Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Terus milikku lagi. Terus refnya suka-sukamu. Tenane. Suka-sukanya Tuhan. Nah kalau masalah itu Tuhan izinkan tidak berhenti. Bagaimana? Apakah kita kecewa? Terus kita frustasi? Kita akhirnya ambil jalan ke kanan, ke kiri. Nyerong kanan, nyerong kiri. Ya aku ya Tuhan, lek minggu. Ya percaya Yesus, tapi aku juga percaya yang lainnya. Loh gado-gado enak saudara. Tapi lek Kristen campur-campur tuh gila nih loh saudara. Jijik saya bilang. Ya percaya Yesus, ya percaya yang lain. Loh itu jijik. Kalau makan gado-gado enak saudara. Datang ke Ngawi tak ajak makan gado-gado yang enak. Oh itu campur-campur enak itu. Ada sayuran, ada telur, ada emping melijo, ya toh. Ada sausnya, loh itu enak saudara. Nah, tapi kalau kita percaya kepada Yesus dicampur yang lainnya, itu menjijikkan. Kadang kita badai dan masalah itu bisa mengakibatkan dan akibatnya itu bisa seumur hidup. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang penting itu bukan ombak atau badai itu berhenti. Tapi yang penting adalah penyertaan Tuhan itu ada pada saudara dan saya. Mengapa? Karena penyertaan Tuhan itu menunjukkan pribadinya Tuhan. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia berdaulat, dia superior di antara alam semesta ini. Dia penuh dengan belas kasihan dan dia memelihara saudara dan saya. Jadi yang penting saudara dan saya itu sadar akan penyertaan Tuhan. Suatu ketika saya mendengar
Satu kesaksian. Ya bagi saya itu kesaksian. Ada seorang ibu yang takut akan Tuhan. Dia benar-benar takut akan Tuhan, saya tahu itu. Dan dia punya anak, dan hidup anaknya itu jauh dari dia. Karena sudah berkeluarga, tentu saja pisah kota. Nah, ibu ini selalu membawa anak-anaknya itu di dalam doanya. Satu ketika ada peristiwa yang terjadi kepada anaknya. Tentu ibu ini tidak tahu, tidak ditelepon. Ya, waktu itu dia cerita, Bu Ella, hari itu saya tuh badan saya tuh sakit semua secara mendadak. Saya pikir saya tuh mau stroke. Karena dari pundak belakang sampai belakang ini kaku semua dan sakit sekali. Dia ngomong sama suaminya, waduh aku gak bisa ibadah ini. Aku gak bisa gerak sama sekali. Kenapa ya kok bisa begini tiba-tiba? Loh lah tadi pagi kamu makan apa? Loh aku gak makan apa-apa biasa. Atau ada sesuatu, atau kamu mikir, enggak aku gak tahu ini. Dia benar-benar gak bisa gerak saudara, dan sakit sekali rasanya. Akhirnya suaminya bilang, ya sudah kamu gak usah ibadah kalau begitu. Karena gak bisa saudara, untuk turun dari tempat tidur aja gak bisa. Nah ketika 1 jam berlangsung, karena wanita ini, ibu ini terbiasa, dia tuh ada apa-apa pasti dia tuh bertanyakan Tuhan. Terus dia tanya, Tuhan ada apa ini? Kok tiba-tiba mendadak? Masa aku mau stroke? Lah aku juga gak darah tinggi, kolesterolku juga bagus. Kenapa ini kok terjadi? Dia gak ngerti, cuman dia sambil berbaring, sambil berpikir kepada Tuhan. Nah ini kan dianggap gelombang datang loh. Terus dia gak berasumsi sendiri, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Enggak. Dia bertanya Tuhan dan tiba-tiba kayak antenanya itu nyala. Frekuensinya nyala, anakku. Tiba-tiba begitu, loh ada apa ini dengan anakku? Dia ambil telepon, dia telepon anaknya. Gak diangkat, bingung dia. Ini kenapa kok Tuhan Roh Kudus ngomong anakku. Anakmu dulu, anakmu. Dia telepon, anaknya gak ngangkat teleponnya. Sampai diulang-ulang berkali-kali sampai jam 7 malam tidak diangkat-angkat. Itu dia merasa seperti itu jam 3:30 sore. Sampai jam 7 malam dia telepon anaknya tidak diangkat. Akhirnya dia telepon anaknya yang satunya. Ketika telepon anaknya, teleponnya diangkat. Dan ibu ini tanya, nak ada apa? Kamu baik-baik saja? Atau saudaramu ada apa? Aduh Bu, aku gak bisa cerita. Anak ini nangis. Kalau ibu mau tahu, ibu sendiri saja telepon kepada kakak. Nah, Roh Kudus itu, nah ini loh saudaraku. Roh Kudus itu penyertaannya jauh lebih besar daripada badai yang besar. Karena gak bisa ditelepon, besok paginya dia telepon kepada anaknya. Ketika telepon kepada anaknya, shock saudaraku. Anaknya kemarin persis 3:30. Itu dalam kondisi hidup atau mati. Dan Tuhan bicara kepada ibu ini. Ditanggungkannya rasa yang menimpa anaknya. Dan ajaibnya, begitu ibu ini tahu, langsung dia berangkat untuk ketemu anaknya. Dan ketika dia, saya mendengarkan ini, ketika dia ketemu anaknya, benar-benar dia tuh cuman, bahasa Jawa ini domblong. Oh Tuhan, oh Tuhan. Dia berpikir dengan kejadian itu minimal anaknya cacat seumur hidup. Minimal cacat seumur hidup. Kalau atau tidak, mati. Tetapi dia melihat bukan kesukaran yang sedang menimpa anaknya. Tetapi matanya bisa melihat bahwa Tuhan tetap bisa meluputkan dari mara bahaya. Saya mendengar ini, saya berkata, oh Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Dan itu benar-benar, ini kan karena sudah antara hidup dan mati saudaraku. Dia mengalami kekerasan.
Tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika dia berteriak sekali. Itu sudah lemah katanya. Aku pikir aku ini mati. Aku sudah gak bisa ngomong lagi. Dan aku berteriak, tolong. Itu pun dengan suara yang sudah pelan. Tiba-tiba ada yang dengar. Dan ada yang menolong dia. Padahal dia sudah benar-benar terkapar, saudaraku. Tahukah saudara? Ini dari apa? Dari orang tua yang takut akan Tuhan. Yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada badai. Ketika ibu ini mendengarkan anaknya bercerita. Dia gak bisa ngomong apa-apa, cuma dia meluk. Kamu tahu nak, penyertaan Tuhan kepadamu itu lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Saudara, Tuhan ingin menceritakan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita, kalau sampai badai itu tidak berhenti, kalau sampai kesukaran itu tidak berhenti, Dia ingin menampakkan dirinya kepada saudara dan saya, bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa, Dia penuh dengan belas kasihan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara dan saya tahu. Sehingga kita tidak frustasi. Ya udah, kalau memang aku harus hidup seperti ini, next berikutnya. Seperti Paulus. Bisa lanjut. Seperti Paulus. Paulus ini ada duri dalam daging loh. Sudah berseru kepada Tuhan 3 kali dan Tuhan memang membiarkan itu terjadi. Dibiarkan saja. Dia sudah berseru. Makanya di dalam 1 Korintus dikatakan 10 itu, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Kalau toh kamu dicobai, maka pada waktu itu kamu akan diberi jalan keluar supaya kamu bisa menanggungnya. Kenapa di kitab Yohanes tidak diceritakan badai itu berhenti? Karena supaya saudara dan saya yang membaca Alkitab tahu bahwa sekalipun badai itu tidak berhenti, yang jelas saudara dan saya yang pasti kita akan sampai di tempat. Karena pasal 2, ayat 21 berkata, lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Oh saudara, jadi benar-benar Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ajaib. Saudaraku, memang gak semua ketika kita berdoa langsung diberi. Kita berdoa 1 bulan, 2 bulan dijawab. Gak ada yang bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Tetapi dengan baik-baik. Yang pasti saudara dan saya yang harus kita pikirkan. Yang penting aku sampai kepada Tuhan. Yang penting anak-anakku ketemu Tuhan. Yang penting keluargaku semuanya pada akhirnya bertemu dengan Tuhan. Itu lebih penting dari semuanya. Yang terakhir, selain dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu, penyertaan Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk menyembah Dia. Jadi kita menyadari bahwa Yesus itu beserta dengan kita, perhatikan baik-baik. Ya, kata di sini ayat 21, Yohanes, lalu mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Ini di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa aslinya. Ya, ini mereka tuh memohon Dia, menghormati Tuhan. Mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu. Ini berarti ada tanda hormat. Mereka menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan menaruh Tuhan di dalam perahu untuk apa? Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Kerelaan untuk menaikkan artinya Yesus itu dijadikan pemimpin di dalam perahu itu. Saudara, penyertaan Tuhan itu akan membuat saudara dan saya menyadari bahwa Yesus itu berkuasa atas hidup ini. Kita bisa membuat rencana, saudaraku. Kita bisa memaksa Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kadang-kadang saya bingung kalau lihat orang Kristen ya mengklaim firman Tuhan, tapi cuma sepatah-patah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Iya benar itu ayatnya. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, jangan ditinggal kalimatnya. Kalau kita hidup sembrono, kita hidup di luar firman Tuhan, kita menolak Tuhan, bukan berarti Allah turut bekerja dalam segala perkara.
Kalau kita salah, terus kita harus berurusan dengan polisi, ya memang itu salah dan kita harus menerimanya. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, dan saudara dan saya harus menjalani kesukaran, kesulitan yang besar, dengar baik-baik, Tuhan beserta dengan kita. Kalau tuh sampai hari ini doa saudara belum dijawab Tuhan, enggak apa-apa kok. Bukan berarti saudara dan saya bukan anak Tuhan. Bukan berarti kita kurang rohani. Selama saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan kesukaran. Jangan takut dengan persoalan yang begitu besar. Dengar baik-baik. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yohanes. Bahwa di kitab Yohanes tidak dituliskan bahwa ombak itu berhenti, angin itu berhenti, tetapi yang pasti Tuhan menyertai. Dia berkata, ini aku, jangan takut, Tuhan berkata begitu. Bukankah di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 Tuhan berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berapa banyak kita yang tahu akan hal ini dan menyadarinya. Ketika kita sakit, ketika kita kesukaran, ketika kita sendirian, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita? Saudaraku, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Saya tutup dengan satu kesaksian. Suami saya Pak Bambang itu kena hepatitis B sejak tahun 92. Jadi ketika itu saya hamil anak kedua, dia kena hepatitis B. Nah hepatitis B itu kan sebenarnya nggak ada obat yang pasti, yang ada tuh injeksi antivirusnya ada, tetapi kalau orang sudah terjangkit maka nggak bisa diobati, cuman bisa mempertahankan. Dan dokter sudah ngomong bahwa kehidupan orang yang kena hepatitis B itu masa hidupnya sejak dia kena maka 22 atau 23 tahun. Setelah itu maka hatinya akan mengeras ataupun hatinya kena kanker karena virusnya akan bekerja. Ya saudara, dari tahun ke tahun saya melihat suami saya ini pengennya Pak, suami saya itu kan orangnya nggak bisa diem. Saya tanya ke Denny, ke Ima, suami saya itu orangnya nggak bisa suruh diem. Pokoknya pikirannya jiwa, bagaimana menyelamatkan, bagaimana mereka dipulihkan, bagaimana bawa ke gereja. Jadi suami saya itu cari jiwa, sampai pokoknya apa saja, orang siapa saja ditemui saudaraku. Entah itu preman, entah itu preman pasar, preman terminal. Itu dibawa ke gereja, taruh di gereja, nanti saya yang bagian bengkel reparasi. Ya, itu kalau mobil itu ada yang oversize 25, 50, 75, 100, 125 itu bagian saya. Itu suami saya nggak akan telaten. Dia akan berkata, sumpah aku ngurungin masalah ini. Kalau jemaat cerita sama dia masalah, begitu baru cerita 10 menit, dia langsung begini, ayo berdoa saja, ini begini, ayo kita berdoa. Enggak mungkin akan didengarkan sampai 1 jam. Karena itu enggak bisa. Nah dia itu seperti itu akhirnya tersiksa saudara. Karena sakitnya ini membuat dia tidak bisa maksimal. Saya bisanya nyetir itu karena terpaksa. Suami saya nyetir Ngawi Madiun udah capek. Karena livernya itu tadi. Dan virusnya itu 22.000 ketika dicek di lab. Sehingga membuat dia kekuatannya itu tinggal separuh. Dari tahun ke tahun. Saya berdoa bagi orang sakit sembuh. Kami berdoa bagi orang yang mau mati. Akhirnya ditolong Tuhan. Tapi kenapa ini dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 10 tahun. Ini masih ada itu virusnya. Karena setiap tahun harus cek. Dan virusnya itu masih 22.000. Kadang-kadang naik sampai 22.050. Begitu saudaraku. Dari tahun ke tahun. Nah tiba satu ketika. Tapi kami tetap tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Itu kami, kesadaran itu tetap ada pada kami. Saya tidak menuntut Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menyembuhkan saat itu. Kami terima. Tapi dengan kondisi fisik seperti itu, nama Tuhan justru dipermuliakan. Ada banyak jiwa dimenangkan, terbukti. Sampai hari ini banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk gereja itu terus berkembang. Sampai kelompok-kelompok sel ini tetap bertahan sampai sekarang ini 48 kelompok.
kelompok-kelompok kecil ini. Terus kita berkembang terus saudaraku. Sampai pada batas tahun 2013 tiba-tiba empedu dari suami saya ini bermasalah. Dan ternyata di USG itu batunya banyak banget kecil-kecil. Dan akhirnya dokter bilang harus diambil, dibuang. Nah sebelum itu kan menjalani seluruh tes dengan USG. Ketika di USG ketahuan bahwa liver atau hati suami saya ini itu pulih 100% seperti tidak pernah sakit. Loh, lah saya ini istrinya kan yo bingung, dokternya bingung, nenek dokternya bingung apalagi saya. Itu dokter dikasih ibu, dokter Sugandi bilang, bu sini, duduk sini, lihat ini livernya bapak, lihat ini. Dulu karena resum medis suami saya ada dikasih ibu. Jadi tahu bahwa dulu tahun sekian itu sebagian hati suami saya itu gelap. Lihat ini bu, hatinya bapak celing kayak baru, kayak nggak pernah sakit. Dan lucu sekali ini ibu tuh minum apa ini, suaminya dikasih apa? Loh dok, ya jangan tanya saya. Nah situ dokter saya, bojone pendeta apa yang ngerti, saya bilang gitu. Minumnya ya cuman itu, vitamin yang dari dokter, paling istirahat, berdoa. Loh ngerti bu, saya kalau berdoa pasti berdoa, ngaku ya berdoa. Karena dokternya juga Kristen, dokter juga di itu. Saya ya berdoa, tapi bu ngerti tidak, pasienku tiap minggu ada yang mati bu. Tolong bu kasih tahu saya ini resepnya apa. Nah kan saya jadi bingung saudara. Dok aku enggak ngerti resepnya apa. Yang jelas berarti ini Tuhan. Loh lek Tuhan ya saya tahu bu, Tuhan itu maha kuasa. Loh lek sudah tahu ya sudah. Kan saya ngomong gitu saudaraku. Sekian dan tahun 2013 itu adalah 21 tahun. Suami saya menderita hepatitis B. Dalam waktu 21 tahun justru ketika ini mau diambil empedunya justru kelihatan bahwa liver suami saya pulih seperti belum kena penyakit. Dan seluruh virusnya menjadi lemah dan menjadi kekebalan di tubuh suami saya. Saya ngomong, ini dok lek gak Tuhan yo ra mungkin wong aku yo ora duwe dhuwit nggih. Apa namanya berobat ke luar negeri. Nah berobat ke luar negeri Dr. Yanto Samko Putra itu yang di Jakarta itu dia dokter khusus untuk penyakit hepatitis. Itu sudah ngomong sama saya. Bahwa dia yang menemukan obatnya. Tapi untuk hepatitis A, hepatitis B, bu, cuman Tuhan. Jadi saudara, sekalipun 21 tahun, penyertaan Tuhan itu tetap ada. Dan kalau penyertaan Tuhan ada, kita pasti sampai seberang. Gak lek perahumu numplek. Tapi bola ini sudah gak kuat. Pikirkan saja bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Atas alam semesta. Selama kita menyadari kehadiran Tuhan, penyertaannya, maka itu cukup bagi kita. Makanya jangan ngersuloh. Kalau sekarang belum ditolong Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Kalau Tuhan diam, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Seperti suami saya, akhirnya operasi, dibuang itunya, empedunya. Ya menurut kesehatan kalau sudah dibuang empedu itu cepat capek dan gak bisa. Nah, tapi buktinya tambah seger. Apalagi dengan ketahuan bahwa dia sekarang sudah punya kekebalan. Itu loh Tuhan kita yang ajaib. Berapa banyak saudara yang datang malam hari ini dan engkau berpikir bahwa penyertaannya mungkin saudara susah merasakan penyertaan Tuhan karena besarnya ombak. Murid-murid itu ya sampai lupa lek sing nyuruh Tuhan, lek Tuhan itu menyertai, buktinya apa? Lu masa buah lah, lu iya no, Tuhan berjalan dikira apa? Hantu toh? Kan dikira hantu. Ketika kita takut, ketika kita putus asa, Tuhan hadir saudara tangking loh. Kok setan hadir saudara berkata haleluya loh. Bisa seperti itu loh saudara. Kalau kita berpikir ketakutan kita ini kita beri tempat yang lebih banyak. Mulai hari ini, mari kita bertobat, kita berkata, Roh Kudus tolong aku untuk aku menyadari penyertaan-Mu.
ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, saudara, saya juga punya masalah yang sampai hari ini belum terselesaikan. Bahkan baru 1 tahun ini, benar-benar kami berdua tuh kayak ditembak sama setan. Tapi saya berkata, apapun cara kerjamu yang aku tahu Tuhanku tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dan kami akan sampai kepada tujuan. Tidak ada yang bisa menghalangi badai sekeras apapun. Tidak bisa menghalangi penyertaan Tuhan. Jadi kalau nanti dipontang-panting, anggap saja kita lagi diayun-ayun oleh Tuhan. Sehingga kita bersyukur dan kita menang akhirnya sampai tujuan. Berapa banyak saudara yang punya masalah kasih senyum Pepsodent saya aja. Kalau saudara enggak tersenyum berarti kau enggak punya masalah. Nanti kalau sebelahmu tersenyum tak kasih tahu ya. Tolong sebelahmu itu perlu didoakan karena kamu tidak punya masalah. Sebelahmu tadi tersenyum dan punya masalah berarti. Tolong doakan dia. Saudara, masalah kita mungkin enggak selesai hari ini. Tapi dengar baik-baik. Penyertaannya tidak pernah hilang atas hidup kita. Mari kita berdiri bersama. Main musik. Saya tidak tahu apakah saudara juga mengalami badai dalam hidup ini dan menginginkan badai itu reda. Bahkan saudara sudah hampir frustasi kok gak reda-reda ya badainya, kok tambah gede. Air itu sudah masuk di perahu kita. Perahu kita mungkin mau numplek, rasanya sudah capek. Kita sudah hampir putus asa. Dengar baik-baik. Dia tidak pernah gagal. Kita pujikan pujian ini bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk Membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Masihkah dalam hidup kita ada kepercayaan, ada iman? Ketika ombak itu belum berhenti, bahkan engkau sudah merasa lelah, bahkan di dalam hatimu ada pertanyaan, akankah aku sampai ke seberang atau aku kandas di tengah jalan? Karena setan di akhir zaman ini, saudaraku, bekerja ingin mengandaskan perjalanan kita. Dia ingin menggagalkan perjalanan kita supaya kita tidak bisa sampai ke seberang. Tapi dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan
menyertai kita. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Cuman yang dibutuhkan sekarang kesadaran akan penyertaan Tuhan. Bagaimana caranya ini? Arahkan matamu tertuju kepada Yesus. Itu satu-satunya yang bisa menolong saudara dan saya untuk terus mendayung. Sekalipun lelah, tapi kita terus mendayung, terus maju. Karena Tuhan ada menyertai kita. Mungkin kau mau menyerah akhir-akhir ini. Dengar baik-baik. Jangan pernah berhenti mendayung. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Sekalipun ombak itu besar. Sekalipun angin itu kencang. Saudaraku, penyertaannya cukup bagi kita. Kau yang merasa lelah dalam mendayung. Kadang-kadang ketakutan itu muncul dalam hidupmu. Taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang ditaruh di dada anak-anakmu. Hamba tidak mengerti, tetapi Engkau lebih tahu daripada hamba-Mu. Engkau yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Malam hari ini hamba mohon, kiranya kuasa-Mu turun atas kami, atas umat-Mu. Sehingga di tengah badai yang besar sekalipun, kami tetap maju terus. Kami tetap mendayung perahu kami. Kami tidak akan menyerah kepada keadaan. Kami tidak menyerah kepada kesulitan. Tapi kami terus berjalan. Kalau kami tidak bisa berjalan, kami akan merangkak untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kiranya kekuatan-Mu mengalir kepada umat-Mu. Membuat kami terus berjalan, terus mendayung perahu hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas situasi dan kondisi sekarang ini. Engkau tetap yang berdaulat Tuhan Yesus. Dan biarlah mulai malam ini kami anak-anak-Mu semakin mata kami tertuju kepadamu. Bukan kepada angin, bukan kepada ombak. Tapi kami tertuju kepada Engkau Yesus yang menyertai kami. Karena Engkau peduli. Engkau tidak akan membiarkan kami hancur. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tetapi tangan-Mu menopang kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, hamba berdoa buat gereja ini. Kiranya gereja ini Tuhan memenuhi tujuan-Mu. Mendirikan gereja ini. Sehingga akan ada banyak orang dipulihkan. Banyak orang bertemu dengan Engkau Yesus. Dan gereja ini menjadi jawaban. Bagi banyak orang yang kehilangan arah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Hamba bersyukur. Sore hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Waktu saya